kembali lagi di podcast Kacerengat. Nah, udah lama nih kita nggak podcast, agak absen berapa bulan. Nah, untuk podcast kita sekarang kita kedatangan tamu, kita kedatangan tamu dari Kacerengat tentunya. Atau tema kali ini kita akan membahas tentang kanal pengaduan yang ada di BPJS Kesehatan. Nah, kita bisa tanya langsung sama expertnya yang memegang jabatan sebagai tukang kadu-kaduan. Mungkin boleh Lisa kenalan dulu daripada sobat CKN-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafida Melisa sebagai staf edukasi penanganan peserta kantor cabang Rengat. Oke, jadi si Lisa, jadi Rafida Melisa ini biasa dipanggil Lala Lisa. Lisa aja. Lisa aja. Oke, dipanggilnya misalnya Lisa. Bukan Lisa payung lope-lope, bukan Lisa pencek-pencek ya. Bukan. Lisa BPJS Kesehatan ya. Lisa boleh. Oke, biasa kita biar dia agak-agak Blackpink sedikit Lisa kita panggilnya ya. Nah, Lisa ini sebagai staf penanganan pengaduan untuk di kantor cabang Rengat gitu. Jadi beda tuh sobat JKN. Kalau untuk yang di rumah sakit namanya EP3RS. Kalau yang di Lisa ini yang khusus untuk penanganan yang peserta datang ke kantor cabang seperti itu. Nah, mungkin sobat JKN udah nggak asing ya dengan pengaduan yang ada di BPJS Kesehatan, karena kalau pengaduan kita ini kan pasti ada banyak banget sobat JKN yang pengen tahu nih sebenarnya kalau pengaduan tuh bisanya itu dilakukan atau disampaikan di mana aja kayak gitu kan. Pasti penasaran banget tuh sobat JKN itu di mana-mana aja tempat untuk mengadu dan berkeluh kesah. Nah, Ibu Lisa ini siap untuk mendengarkan. Mungkin boleh tahu juga Lisa kasih info ke sobat JKN kanal-kanal layanan penanganan pengaduan yang ada di BPJS Kesehatan itu sebenarnya apa aja gitu. Kalau untuk layanan pengaduan, sebenarnya kita di BPJS Kesehatan itu memfasilitasi ada dua, ada yang tatap muka dan non tatap muka. Kalau untuk tatap muka sendiri biasa ya peserta bisa datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan, menyampaikan keluhannya, pengaduannya yang disampaikan. Nanti akan ada petugasnya, nanti ada ruang tersendirinya untuk peserta mengadukan keluhannya. Nah, berarti tentunya ketemu Lisa nanti di sini. Iya, bisa. Selain itu kita juga ada yang layanan non tatap muka, itu bisa lewat aplikasi mobil JKN. Nah, sekarang udah pasti punya aplikasi mobil JKN di handphonenya. Di situ ada menunya nanti untuk layanan pengaduan, nanti diisi formnya. Atau bisa juga lewat Pandawa di nomor WhatsApp kita 0811 8165 165. Atau juga di web kita bpjskesehatan.go.id, nanti akan diarahkan ke halaman SIPP untuk pengaduan. Nanti peserta bisa menyampaikan keluhannya, pengaduannya ke sana. Atau bisa juga lewat care center kita 021 165. Oke, berarti banyak kan itu pengaduan itu banyak banget kanalnya, baik yang tatap muka maupun non tatap muka. Kalau tatap muka ya pastinya sobat JKN akan bertemu dengan Ibu Lala Lisa ini ya. Akan bertemu di kantor khususnya untuk di kantor cabang Rengat. Itu nanti akan bertemu dengan Lisa di kantor Kacerengat ini untuk yang tatap muka. Tapi kalau yang non tatap muka itu banyak banget seperti yang udah disampaikan Lisa tadi, kanal-kanal yang bisa sobat JKN manfaatin. Jadi sebenarnya nggak perlu untuk ke kantor cabang juga, sebenarnya dari rumah aja atau dari rumah sakit itu juga bisa langsung melakukan pengaduan dari handphonenya, mobile kayak gitu. Itu online tuh sangat-sangat banyak kayaknya ya, kanal-kanalnya. Nah, untuk kita kan juga pengen tahu nih kalau misalnya sobat JKN-nya itu di KC lah, khususnya di wilayah kerja Rengat ini, pengaduan itu yang paling banyak tuh apa sih, Sah? Mungkin ya terkait pengaduan pelayanan kesehatan kali ya. Sebenarnya mungkin bukan ke BPJS Kesehatannya langsung, mungkin di lapangannya, di layanan di Vaskesnya. Mungkin bukan hanya keluhan, mungkin peserta belum mendapatkan informasi aja, misalnya terkait layanan. Karena kan kita ada peraturannya ya untuk yang bisa ditanggung kayak gitu. Misalnya harus berjenjang. Jadi peserta tuh kita edukasi lah ya. Kalau misalnya mau berobat ya ke Vaskes tingkat pertamanya dulu yang terdaftar, baru ke rumah sakit. Karena kan kadang ada tuh ngadu kok nggak bisa dilayani di rumah sakit. Ternyata karena mereka nggak berjenjang tadi sistemnya. Mungkin dari ketidaktahuan peserta terhadap peraturan untuk mendapatkan pelayanan kayak gitu. Selain itu mungkin tentang iuran juga ada merasa dia udah di auto debit kok masih ada di nunggak lagi kayak gitu. Kemudian nanti pastinya kita kita informasikan, kita cek dulu lah datanya gitu kan ya. Ternyata nanti kita sampaikan untuk pembayarannya gitu.
Berarti Sobat JKN kalau misalnya sebenarnya pengaduan yang banyaknya di wilayah Kerto Cabang Rengat itu perihal tentang pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan yang khususnya kita itu wajib untuk berjenjang. Iya. Nah, jadi Sobat JKN kalau misalnya sakit, berapa dulu ke FKTP-nya. Kalau memang nanti indikasi medis dari FKTP tidak bisa ditangani di sana, baru nanti akan dikasih rujukan untuk ke FKTL atau di rumah sakitnya. Tapi kalau misalnya seandainya keadaannya gawat darurat, gawat darurat ini juga ditentuin oleh petugas yang di rumah sakit Iya, ya. benar. Nah, jadi kalau misalnya seandainya memang gawat darurat itu baru bisa langsung ke rumah sakit. Jadi kalau misalnya kita pakai BPJS sebagai BPJS Kesehatan sebagai penjaminnya, itu nggak bisa main langsung ke rumah sakit. Nah, ada Nah, peraturan yang benar. Nah, juga katanya tadi kan sering juga tuh tentang iuran ya. Iya, Nah, banyak juga iuran. Nah, kalau untuk iuran berarti kayak misalnya mereka sudah merasa out of the bed, tapi ternyata kok ada tunggakan. Nah, itu bisa jadi biasanya saldonya kali ya. Oh, iya. Nah, saldonya. Jadi Sobat JKN jangan lupa sediakan saldo dan juga saldo minimum yang mengendap di bank ya Iya, kan. itu di auto debit. Karena juga kalau misalnya auto debit itu dia ada administrasinya kan. Jadi sediain pastikan rekening yang didaftarkan untuk auto debit itu saldonya mencukupi. untuk iuran dan adminnya. Benar, nah ya itu dia iuran sama administrasi banknya gitu harus mencukupi. Nah juga bikin tahu juga nih Sa, kalau misalnya nih peserta mau melakukan pengaduan, nah itu mereka bawa ada persyaratan khusus nggak yang harus dibawa untuk melakukan pengaduan? Saya dia mau tetap langsung gitu loh, bukan yang online-nya gitu, ada nggak khusus? Kalau untuk persyaratan sebenarnya nggak ada ya. Cukup sebenarnya peserta tuh membawa dirinya, identitas dirinya, sama apa yang mau diadukan keluhannya itu. Misalnya yang datang ke kantor nih, kan dia berasa anaknya kan masih tanggungan dia, masih kuliah kok nggak aktif katanya. Nah di situ kita minta ada nggak aktif kuliahnya, gitu kan. Kita cek dulu nih masih bisa ditanggung atau enggak. Nanti kalau misalnya memang masih sesuai berkasnya, bisa kita aktivasi kayak gitu. Itu kalau yang datang ke kantor ya. Tapi juga ada kan kalau misalnya di onsite di lapangan di Vaskesnya, kita juga ada selain dari BPJS kita kolaborasi sama Vaskes. Jadi kita ada tim kita yang standby di rumah sakit atau di klinik, itu namanya BPJS 1. Jadi nanti peserta kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau mau penanganan pengaduan, bisa mencari petugas kita BPJS 1 di fasilitas kesehatan gitu. Bahkan ada yang standby, atau kalau misalnya tidak ada standby, itu ada kontaknya pasti dipajang. BPJS 1 ada namanya dan nomor HP yang bisa dihubungi. Itu dari BPJS Kesehatan memfasilitasi. Selain itu juga dari rumah sakitnya ya, ada juga PIC untuk penanganan keluhan atau edukasinya. Jadi nanti bisa peserta menghubungi PIC yang di rumah sakitnya juga. Gitu. Berarti sebenarnya di setiap FKTP itu ada petugas yang untuk melakukan pengaduan, ada yang dari tentunya. rumah sakit tuh ada ya. Iya. Khususnya apalagi kalau BPJS 1 ini kan adanya itu di rumah sakit ya. Kalau di Vaskes dia nggak ada ya. Iya. Jadi dia ada di FKTP dia nggak ada. Iya. Adanya cuma di rumah sakit. Nah, jadi Sobat GKN itu nggak perlu khawatir karena sebenarnya itu petugas pengaduan itu juga ada terpampang nyata di setiap Vaskes kita ya kan. Jadi ada nomor yang bisa dihubungi untuk melakukan pengaduan dan bahkan ditindaklanjuti untuk pengaduannya seperti itu ya kan. Nah juga kita pengen tahu juga nih kalau misalnya nih ada masyarakat nih dia kan kadang tuh kan kita sakit tuh kan nggak tengok hari ya. Karena kan soalnya BPJS Kesehatan kan bukanya setiap Senin sampai Jumat. Misalnya dia sakitnya tuh di hari Sabtu atau Minggu atau di hari tanggal merah gitu yang kantor nggak buka. Kalau itu apakah tetap akan ditangani? Apakah ada petugas yang bisa dia untuk melakukan pengaduan gitu? Atau ada nggak di tanggal merah itu tetap ada pengaduan atau tidak? Tetap ada. Kalau ini secara online ya, yang non tatap muka itu kita di Pandawa itu 1 kali 24 jam bisa penanganan pengaduan. Atau yang di web tadi di SPP peserta bisa tetap menyampaikan keluhannya. Jadi bakalan ada nanti respon dari petugasnya. Oke, berarti kalau misalnya Sobat JKN nggak bisa, itu misalnya kayak ketika mau melakukan pengaduan ternyata itu di waktu yang tanggal merah atau hari libur kantor, itu nggak perlu khawatir karena sebenarnya selalu ada di yang online-nya tuh 24 jam lah jatuhnya ya. Kita fasilitasi untuk pengaduan Sobat JKN semua. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu ragu untuk melakukan pengaduan karena sebenarnya pengaduan ini untuk
apa ya, untuk memperbaiki juga ya, benar, memperbaiki kita sebagai penyedia penjamin lah jatuhnya kita nih ya, penjamin jaminan kesehatan serta JKN, dan juga kita kan kerja sama Vaskes sebagai penyedia layanan jasanya gitu. Jadi kalau memang seandainya ada rasanya yang kurang atau tidak sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang berlaku, silahkan peserta lakukan pengaduannya, karena dia 24 jam ya saya, jadi nggak ada masalah kendala tanggal merah atau itu tanggal hari libur, itu nggak perlu masalah, mau jam berapapun silakan lakukan, dan itu pasti akan ditindaklanjuti ya kan. Benar. Pasti akan ditindaklanjuti. Oke, mungkin itu aja sih dari yang kita pertanyakan untuk kesempatan kali ini ya Lisa ya. Mungkin nanti kita akan ketemu di segmen selanjutnya untuk bahas-bahas yang lainnya. Mungkin ada closing statement dari Lisa, silakan. Ya, dari BPJS Kesehatan sendiri tadi kita sudah memfasilitasi peserta jika ingin menyampaikan keluhan atau pengaduannya gitu. Kita ada sistemnya yang tatap muka, bisa langsung ke kantor BPJS Kesehatan, atau juga yang non tatap muka bisa lewat aplikasi mobil JKN, lewat Pandawa, lewat web gitu kan, atau di care center. Kita fasilitasi, tentunya akan kita eksekusi lah, akan kita koordinasi juga dengan fasilitas kesehatan untuk pengaduan peserta. Dan di sini tentunya kita terima semua keluhan, penanganan pengaduannya gitu. Sebenarnya kan bukan hanya untuk pesertanya sendiri, tapi untuk di kita yang untuk memperbaiki. Memang kalau misalnya ada kurang, tentunya sebagai feedback untuk kita di lapangannya gitu. Dan pastinya untuk ke pesertanya sendiri, biar lebih nyaman, lebih terpuaskan lah untuk mendapatkan layanan kesehatannya. Ya, karena sebenarnya memang harapan kita dan dengan adanya BPJS Kesehatan ini kan emang tujuannya itu untuk menjamin kesehatan seluruh warga negara Indonesia ya. Jadi kayak seluruh masyarakat nyaman dan aman gitu kan. Aman dan nyaman gitu kan. Jadi seluruh pesertanya nyaman untuk berobat dan juga langsung sehat gitu dengan adanya BPJS Kesehatan ini. Jadi kalau misalnya seandainya peserta JKN ingin melakukan pengaduan atau misalnya butuh pemberian informasi juga bisa ya. Bisa. Informasi juga bisa, silahkan aja dimanfaatkan kanal-kanal yang ada di BPJS Kesehatan. Mungkin cukup sekian dari kami, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen untuk membantu untuk terus berkembang konten-konten kita. Boleh juga tema-tema, boleh kalau saya mau nanya sama JKN, ingin tema ini dong, tuh boleh banget. Ditunggu ya. Oke, terima kasih Lisa atas waktunya. Cukup sekian. Terima kasih. Dah.